Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kau tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Come on, sing with me. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, kemenangan dari-Mu. Oh, yeah. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia,
terjadi di tempat ini, dalam hidup kami. Thank you Jesus, thank you Lord. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appears and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees. Jumpa kembali dalam program Inspirasi Maranatha. Satu program yang didasarkan kepada hasil penelitian dan juga hasil ulasan akademik dari para dosen Universitas Kristen Maranatha. Nah, pada kesempatan ini kita akan mau belajar satu topik yang tentunya dibutuhkan oleh banyak orang, khususnya di masa yang sulit ini. Kita memikirkan bagaimana harus mengelola, salah satunya adalah investasi. Nah, izinkan saya mengawali dengan doa dan saya akan berdoa menurut iman Kristen. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, yang adalah sumber segala hikmat, dan Engkau yang juga menghendaki satu kehidupan yang sejahtera, satu kehidupan yang berkualitas, bukan hanya berkualitas secara jasmani tetapi secara spiritual, dan baik yang jasmani dan spiritual juga tidak bisa lepas dari pengelolaan ekonomis. Demikian pula dalam mengelola investasi yang Tuhan berikan kepada setiap kami melalui program-program dan juga model-model yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu berikan kepada kami spirit sebagai seorang penata layan, sebagai seorang steward yang dipanggil untuk dapat mengelola harta milik Tuhan. Karena semua yang ada di dunia adalah harta milik Allah dan kami hanyalah para pengelolanya. Tuhan berkati percakapan kami yang akan berlangsung, agar itu memberikan bukan hanya sekadar informasi tetapi wawasan dan juga pemikiran yang lebih utuh, yang lebih mendalam, agar kami juga dapat berlaku bijaksana di dalam pengelolaan keuangan, termasuk di dalam hal ini investasi. Kami serahkan percakapan ini dalam kemurahan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, pemirsa, para sahabat Universitas Kristen Maranatha, dan setiap kita yang hadir pada hari ini, kita sudah bersama dengan seorang narasumber, yaitu Ibu Dr. Sienle Veronica. Nah, Ibu Dr. Sienle Veronica akan membahas satu topik, dan saya yakin topik ini akan dibutuhkan oleh setiap kita, yaitu tentang investasi. Nah, sebelumnya saya persilakan Bu Sienle Veronica untuk memperkenalkan diri kepada pemirsa, dan supaya pemirsa juga makin mengenal siapa dan
bagaimana peran dari Ibu Shirley Veronica yang adalah juga dosen di Fakultas Bisnis UKM Maranatha. Silakan Ibu Shirley Veronica. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Yohanes. Perkenalkan, nama saya Shirley Veronica. Saya dari Fakultas Bisnis, Program Studi Magister Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan topik mengenai investasi, di mana dunia investasi ini merupakan salah satu dari dunia yang diperlukan untuk para permisa untuk ketahui agar para permisa juga bisa melakukan investasi dengan benar dan tidak atau terhindar dari investasi bodong. Nah, investasi ini merupakan salah satu materi yang sering kali saya ajarkan kepada para mahasiswa di Fakultas Bisnis dan tentunya di program studi manajemen maupun di Magister Manajemen. Sekian dari perkenalan saya. Kalau boleh saya tanya Bu, Ibu masuk di Maranatha sebagai dosen tetap sejak kapan ya? Ya, saya masuk sebagai dosen tetap sejak tahun 2000, Pak. Tepatnya sejak 1 Agustus tahun 2000. Jadi sudah 22 tahun. Ya, sudah 22 tahun. Sudah memang cukup lama ya, Pak. Ya. Nah, bersyukur walaupun demikian ya, masih muda, sudah menjadi seorang doktor dan juga menghasilkan karya-karya di dalam beberapa penulisan. Ibu Shirley ya, saya menyebutnya Shirley Veronica ya. Ibu tadi menyebutkan tentang investasi ya Bu ya. Tetapi apa ya Bu ya, secara umum apa yang dimaksudkan dengan investasi itu sendiri? Oke. Investasi itu sebenarnya merupakan tindakan seseorang atau perusahaan untuk menanamkan dananya yang dimiliki untuk memperoleh pengembangan dana di masa yang akan datang. Seperti itu. Jadi kalau seandainya kita punya dana saat ini gitu kan ya, misalnya entah itu berapapun juga, kemudian diinvestasikan kepada sebuah produk investasi, itu maka diharapkan di masa yang akan datang dana tersebut akan mengalami perkembangan yang lumayan seperti itu. Nah Ibu, kalau Ibu tadi sebutkan investasi itu merupakan satu dana yang disimpan supaya pada masa depan itu dapat mendatangkan sesuatu yang lebih lebih baik, meningkat ya, atau mungkin katakanlah lebih profit begitu ya. Apakah bisa diceritakan sedikit Bu dalam investasi yang dalam kehidupan sehari-hari? Karena kemungkinan pemirsa kita ini juga bukan orang-orang yang selalu mengerti dengan kata investasi. Mereka adalah orang-orang sederhana yang bekerja, mencari nafkah, dan mereka mungkin berpikirnya sederhana, menabung di bawah bantal juga. Nah, apakah juga nanti itu lalu juga naruh juga di satu bank begitu ya? Kira-kira bagaimana Bu investasi dalam pengertian sehari-hari itu? Oke, nah dalam konteks kehidupan sehari-hari Bapak Ibu, investasi ini memang perlu dilakukan ya. Karena seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa investasi ini perlu dilakukan untuk mengembangkan dana yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Dan selain itu juga investasi ini dengan pengembangan dana itu digunakan untuk mempertahankan daya beli daripada uang. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa uang itu mempunyai yang namanya time value of money ya. Jadi uang pada saat ini nilainya ini bisa berubah seiring dengan perkembangan waktu. Kenapa? Karena daya beli uangnya ini saat ini akan berbeda dengan daya beli uang pada masa yang akan datang gitu ya. Hal ini kenapa sih bisa terjadi? Karena memang ada yang namanya inflasi. Jadi misalnya contoh kata uang Rp1.000 pada zaman saya dulu waktu kuliah di tahun 96, uang Rp1.000 itu bisa untuk membiayai ongkos transportasi gitu ya, pulang pergi dari rumah ke kampus Maranatha ini. Nah, tetapi zaman sekarang uang 1.000 hanya bisa membeli mungkin 1 buah gorengan gitu ya di pinggir jalan. Nah, itu artinya ada perbedaan daya beli
dari si mata uang itu sendiri. Sehingga memang kita sangat perlu sekali melakukan investasi agar apa? Agar nilai uang yang kita miliki itu tidak terlalu banyak mengalami perubahan di masa yang akan datang. Seperti itu. Dan juga untuk menekan atau mengurangi yang namanya inflasi. Begitu Pak. Saya kadang-kadang bertanya Bu ya, kenapa nilai uang itu bisa mengalami perubahan, bahkan begitu kadang-kadang perubahannya begitu cepat ya, seperti kasusnya Venezuela itu ya. Itu saya terkejut sekali, orang beli telur harus mengeluarkan uang sekepok itu ya. Betul. Itu saya kaget sekali, mengapa hal itu bisa terjadi? Artinya secara umumnya begini Bu, pasti ada perubahan, itu tidak bisa diingkari. Tapi kadang-kadang mengapa nilai uang itu sendiri bisa kehilangan nilainya ya, sehingga katakanlah itu yang kalau saya lihat di Venezuela itu kan mengerikan sekali kan. Iya, sangat mengerikan memang. Mengerikan sekali karena bahkan sampai membeli, orang tidak bisa membeli daging yang apa namanya segar ya, yang sudah setengah busuk itu pun juga harus mengeluarkan uang. Ya, itu bagaimana Ibu ya? Maksudnya tentang nilai uang itu sendiri. Jadi itu peristiwa di Venezuela itu menurut saya itu karena memang ya apa ya, terjadi inflasi yang besar-besaran Pak. Inflasi itulah yang membuat si nilai uang itu menjadi kurang apa ya, kurang bermakna seperti itu akhirnya. Jadi ya karena inflasi akhirnya meningkatkan yang namanya apa ya, biaya-biaya produksi seperti itu. Kemudian akhirnya ya meningkatkan harga jual sehingga orang harus dipaksa untuk membeli sesuatu dengan mengeluarkan uang yang lebih banyak. Gitu. Nah, kenapa bisa terjadi inflasi? Inflasi ini juga tidak bisa terlepas dari biaya-biaya yang menyangkut biaya produksi. Seperti misalnya kenaikan harga BBM. Nah, kalau harga BBM naik karena semua semua barang, semua bahan baku itu kan butuh yang namanya transportasi. Nah, begitu harga BBM naik, otomatis biaya transportasi akan mengalami peningkatan, tidak bisa tidak, ya kan? Nah, barang-barang bahan baku sumber daya alam yang diangkut dengan menggunakan transportasi otomatis akan mengalami peningkatan. Tinggal nanti perusahaan bagaimana memutuskan apakah dia akan tetap mempertahankan harga jualnya atau ya kalau misalnya tidak bisa akhirnya otomatis harga jual juga akan mengalami peningkatan. Nah, harga jual yang mengalami peningkatan tapi tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan dari masyarakat, ya otomatis akhirnya mengalami inflasi. Seperti itu sehingga orang akan dipaksa untuk mengeluarkan dana yang cukup banyak ya untuk membeli sesuatu seperti itu. Nah, itu yang terjadi di Venezuela ya menurut pendapat saya seperti itu. Ya, saya bisa memahami apa yang dikatakan Ibu, tapi kan begini Bu. Tadinya di Venezuela harga telur itu katakanlah kalau saya sebut dengan misalnya anggap aja $1 misalnya begitu kan. Tetapi tiba-tiba terjadi sebuah perubahan drastis. Tidak lagi $1, tetapi satu telur misalnya bernilai $100. Nah, untuk range ini kan harusnya bisa diantisipasi ya Bu ya. Betul, nah, bisa diantisipasi. Harusnya diantisipasi. Kenapa itu tidak bisa diantisipasi? Sehingga menimbulkan satu perubahan sosial yang begitu luar biasa ya. Sampai orang kemudian bisa dalam arti konteks tertentu sampai dia kehilangan nilai harga dirinya juga begitu kan. Nah itu kenapa harus drastis begitu ya. Kan misalnya, oh ini telur harganya $1, kemudian naik $2, masih bisa dianu lah. Tapi ketika dia sudah mulai naik $3, $4, $5, ini kan sudah berbahaya. Sudah katakanlah alarm tuh harusnya sudah bunyi keras gitu ya. Tapi kenapa itu kok tidak bisa sampai pemerintah, saya hanya bertanya begini, jangan sampai Indonesia kehilangan itu ya kemampuan mendengar alarm, padahal itu sudah ada alarmnya. Nah itu kira-kira bagaimana? Ya, itu sebenarnya sih kalau seperti itu memang harusnya pemerintah yang turun tangan Pak sebenarnya. Jadi menggunakan salah satu caranya adalah melakukan pengetatan kebijakan moneter. Jadi untuk menekan yang namanya inflasi seperti itu. Nah
Tapi ya saya tidak tahu ya kenapa pemerintah Venezuela itu tidak melakukan gitu kan ya. Apakah mungkin karena cadangan devisanya yang kurang seperti itu untuk mengambil suatu tindakan mengenai kebijakan pengetatan moneter, karena mengambil tindakan kebijakan pengetatan moneter itu berarti kan pemerintah harus mengeluarkan sejumlah dana gitu kan ya untuk disalurkan ke masyarakat agar daya beli masyarakat itu mengalami peningkatan seperti itu. Nah cuman ya saya nggak tahu pemerintahnya kenapa gitu kan ya. Tapi kalau saya rasa di Indonesia harusnya ya semoga itu memang tidak terjadi ya. Karena kan akhir-akhir ini juga pemerintah sudah mulai nih, kelihatannya sudah mulai melakukan pengetatan kebijakan moneter gitu ya. Dengan coba menekan yang namanya inflasi dengan meningkatkan yang namanya suku bunga, salah satu caranya. Nah ini juga teringat pada peristiwa krisis moneter tahun 97-98 gitu ya. Di mana juga Indonesia nilai tukarnya mengalami perlemahan gitu kan yang luar biasa. Kemudian inflasinya juga mengalami peningkatan sehingga otomatis pemerintah mau nggak mau ya mengalami meningkatkan yang namanya suku bunga gitu kan ya. Dimana pada zaman itu saya pernah ingat bahwa 1 bulan itu bunga deposito itu 5%, Pak. Ya, setahun itu 60%, benar itu. Benar, luar biasa. Jadi uang saya itu waktu 97 98 itu saya masih S1 gitu ya. Dan uang tabungan saya itu mendadak bisa berkali-kali lipat gitu banyaknya gitu ya. Karena hal itu. Jadi ya dengan pemerintah Indonesia sekarang mengambil langkah meningkatkan suku bunga baik itu SBI maupun suku bunga deposito, memang itu akan beriringan ya. Mereka sedang mengatur yang namanya inflasi agar inflasi tidak menjadi hyper yang bisa terjadi seperti di Venezuela seperti itu. Bu Vero, Ibu juga dalam tulisan yang Ibu sampaikan itu, Ibu mengulas bahwa investasi terdiri dari 2 model ya, 2 bentuk ya Bu ya. Ada investasi, ada aset real ya, ada aset yang finansial ya. Tapi saya kira konteks ini semua pemirsa juga perlu jelas yaitu apa yang disebut dengan aset real dan aset finansial ya, sehingga mereka mulai mengukur ternyata saya punya dua-duanya atau salah satu. Silakan Ibu. Oke, ya. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud dengan aset real itu adalah ini ya, seperti rumah gitu ya, seperti tanah, bangunan. Jadi aset fisik gitu ya, di mana nilai aset fisik ini atau aset real ini cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun biasanya. Jadi kalau kita misalnya melihat ya, kita beli rumah gitu ya, itu biasanya akan mengalami peningkatan. Jadi bukan meningkatnya nilai si rumahnya, tapi nilai tanahnya yang akan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dan ini memang cukup baik gitu ya untuk berinvestasi di aset real. Nah, tetapi kerugian daripada berinvestasi di aset real ini harus hati-hati karena pada saat Bapak Ibu ini membutuhkan uang dengan cepat, nah ini sulit sekali untuk dicairkan. Kalau misalnya tidak punya tanah, tidak punya bangunan, misalnya punya emas. Nah, emas ini kalau Bapak Ibu mau berinvestasi pada emas ini harus yang tersertifikasi gitu ya. Jadi misalnya tersertifikasi aneka tambang atau Antam seperti itu. Nah kalau misalnya berinvestasi pada emasnya adalah mungkin yang wanita suka dengan perhiasan emas, nah itu rasanya agak sedikit rugi gitu ya kalau dijual. Kenapa? Karena akan terpotong biaya pembuatan gitu kan ya, seperti itu. Nah itu adalah aset real. Yang ada atau aset fisik yang ada wujudnya. Nah, sedangkan kalau aset finansial ini disebutnya adalah sebagai aset yang tidak berwujud seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Seperti saham, obligasi, reksadana. Jadi pada saat kita berinvestasi berinvestasi pada saham, maka sebenarnya tidak ada wujudnya sama sekali, walaupun waktu zaman dahulu kala itu ada sebenarnya. Jadi ada berupa kertas yang menyatakan kepemilikan dari sebuah perusahaan. Tetapi karena seiring berkembangnya zaman,
saat ini, maka biasanya sudah tidak ada tidak ada kertasnya lagi, dan biasanya juga bisa dibeli secara online seperti itu. Nah, untuk nilai aset finansial ini bergantung pada karakteristiknya sebenarnya, karakteristik dari aset finansial tersebut. Nah, cuman keuntungannya apa? Keuntungannya pada saat Bapak Ibu mau menjual si aset finansial ini, jadi misalnya menjual saham atau obligasi atau reksadana, itu bisa menjual dengan cepat dan mudah seperti itu. Jadi pada saat sekarang misalnya saya lagi membutuhkan dana, kemudian saya punya nih investasi di saham, ya sudah tinggal dijual aja saat ini kalau si nilai sahamnya ini yang diinvestasi mengalami peningkatan seperti itu. Ibu tadi menyebutkan kalau aset real itu kan termasuk tanah, rumah, bangunan gitu ya. Jadi dari tahun ke tahun memang nilainya akan naik ya Bu ya. Ya, betul. Tadi yang belum disebutkan kalau orang punya mobil bagaimana? Dimasuk di kelompok. Karena mobil itu yang saya pahami, dia nilainya akan turun begitu. Ya, Nah jadi, itu masuk di dalam kelompok aset real atau aset finansial gitu. kalau mobil sebenarnya menurut pendapat saya, dia bukan investasi ya Pak ya. Karena apa? Karena mengalami penurunan. Jadi kayak misalnya kan dia ada nilai ekonomisnya seperti itu kan. Dia akan menyusut mungkin dalam 5 tahun, dalam 10 tahun. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan berinvestasi ya kayak mau misalnya aset-aset yang bergerak, mobil, motor, kemudian handphone, gadget seperti itu nilainya akan mengalami penurunan. Jadi itu bukan investasi, itu hanya sekedar barang-barang untuk menunjang kegiatan sehari-hari dari Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Dan tentunya kenapa saya bisa bilang seperti itu karena kan tadi ya poin penting daripada investasi sendiri adalah ingin mengembangkan dana di masa yang akan datang. Nah, pengembangan dana ini kan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan, ya kan? Kemudian tujuannya lagi untuk misalnya bisa menekan atau mengurangi inflasi, gitu kan? Nah, kemudian tujuannya lagi bisa memberikan kehidupan yang lebih layak seperti itu dari hasil pengembangan dana. Jadi ya kalau mobil bukan investasi, Pak. Tapi bagi kolektor lain loh Bu. Kolektor itu justru dia cari mobil-mobil yang lama, yang kuno. Dan dia tahu kalau saya punya teman gitu ya, punya mobil-mobil yang antik-antik itulah. Iya. Justru dia beli itu. Dalam rangka apa? Ini kalau saya jual, untung katanya gitu. Nah itu kalau kolektor ya Pak. Jadi gini, kalau kolektor tentunya dia punya dana yang sudah ibaratnya bisa dikatakan mungkin banyak ya, sangat banyak dibandingkan yang orang yang bukan gitu kan ya. Jadi ya mungkin dalam andai kata misalnya mobil ini dibeli gitu kan ya, mobil antik ya mungkin jualnya 20 tahun lagi gitu kan ya bisa berharga. Tapi kan kalau investasi ini kan memang pengembangan dana di masa yang akan datang, tapi mungkin jangka waktunya juga nggak sampai 20 tahun ya Pak ya, seperti itu. Jadi mungkin ada jangka waktu yang tertentu seperti itu. Jadi untuk pengembangan dananya karena kan memang akan dipakai untuk menunjang kehidupan seperti itu. Memang sih ada juga sih kemarin itu papa saya dia punya satu mobil yang cukup antik gitu kan ya. Dan akhirnya dibeli sih sama orang yang memang kolektor gitu kan. Karena kita bilang wah ini kalau mobil diperbaiki ini memakan banyak dana gitu kan. Akhirnya ya sudahlah karena ada yang mengincar akhirnya ya kita lepas gitu kan ya. Mobilnya cukup antik. Mobilnya itu mobil tahun berapa ya? Tahun 77. Seperti itu. Akhirnya ya memang betul sama kolektor. Jadi akhirnya dia bilang oke, kita beli kemudian nanti direnovasi, dibangun ulang seperti itu. Cuman ya itu sisi yang berbeda ya Pak ya. Yeah. Jadi untuk pengembangan dananya cukup lama banget itu mah. Ya, baik. Seperti itu. Kita sudah membahas cukup luas juga ya tentang investasi sehingga kita sudah punya gambaran yang cukup sedikit lengkap dan mulai kita punya ancang-ancang bagaimana saya harus mengelola investasi yang real ataupun yang finansial.
Nah, kita akan lanjutkan ke segmen yang kedua setelah informasi yang satu ini. It's just not about entrepreneurship, but it is also about being an innovative business leader. Sebuah tempat di mana kalian tidak hanya mendapatkan ilmu mengenai bisnis, manajemen, dan akuntansi, akan tetapi juga jaringan sosial yang luas. Temukan yang menarik dari hal yang sederhana. Fakultas Bisnis akan memberikan pengalaman belajar yang luar biasa, ditunjang dengan kompetensi dosen yang mumpuni. You learn something and you'll get something. Karena belajar di Fakultas Bisnis tidak hanya belajar mengenai konsep teori saja, akan tetapi juga konsep praktek di dunia profesional akan kamu dapatkan di sini. Berbagai macam program sudah dirancang dengan sangat baik untukmu. Kamu dapat bergabung dengan seluruh alumni yang memiliki prestasi di bidangnya. Dunia bisnis sedang dan terus berubah. Kita butuh cara berpikir dan belajar berbisnis yang baru. Kita butuh kemampuan untuk memecahkan berbagai tantangan bisnis di masa depan. Pendidikan di Fakultas Bisnis Universitas Kristen Maranatha didesain secara khusus untuk mencapai potensi terbaik Anda, baik di bidang manajemen, akuntansi, dan keuangan. Mulailah perjalanan Anda bersama kami dan bersiap menghadapi tantangan hari esok. Prepare for today, be ready to create tomorrow. Kembali kita lanjutkan satu pembahasan investasi segmen yang kedua, dan kita melanjutkan tadi percakapan Ibu ya tentang aset yang real, aset finansial. Lalu saya tadi sebutkan bahwa aset finansial itu terdiri dari deposito, saham, ya, obligasi, ya. Nah, kalau saya lihat dari pengalaman itu umumnya apakah benar ya, untuk investasi deposito umumnya lebih stabil ya. Karena besaran bunga itu sudah ditetapkan oleh bank ya. Dan kita juga sudah sepakat sehingga segi keuntungannya sudah kita tahu, tapi harus saya akui memang tidak terlalu besar. Ya, Memang kecuali betul. nanti tahun yang 98 tadi ya, Iya. bisa naik, bisa begitu besar. Nah, yang saya mau tanyakan begini Bu Siende ya, ketentuan dan prinsip-prinsip apa yang perlu diketahui oleh pemirsa tentang khususnya investasi saham ya dan obligasi? Bila Bapak Ibu ingin tertarik berinvestasi pada saham, maka yang perlu diketahui bahwa saham itu adalah sebagai tanda penyertaan ya atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Jadi kalau Bapak Ibu membeli sebuah saham berarti Bapak Ibu sudah setidaknya memiliki perusahaan tersebut. Karena kan saham itu adalah kembali lagi sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan. Nah, dalam berinvestasi pada saham yang perlu Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa saham itu terdiri dari dua jenis. Jadi ada saham biasa dan saham preferred. Dan biasanya bagi investor-investor seperti saya dan mungkin Bapak Ibu sekalian yang merupakan kelompok investor retail atau perseorangan yang bisa dibeli hanya saham biasa saja. Atau nama bahasa Inggrisnya adalah common stock seperti itu. Yang dijualnya tentunya di Bursa Efek Indonesia, yang masuknya adalah ke dalam pasar sekunder. Nah, kalau untuk saham preferred biasanya itu adalah untuk investor-investor yang yang terlibat dalam pendirian perusahaan di awal. Jadi mungkin sebagai pemodal, sebagai ikut menyumbangkan modal yang lumayan cukup besar untuk pada saat pendirian perusahaan di awal seperti itu. Nah, untuk berinvestasi pada saham biasa atau common stock di pasar sekunder
Tentunya pada saat ini modal yang diperlukan tidak terlalu besar, tidak seperti pada zaman dahulu. Karena pada saat ini pemerintah dalam hal ini Bursa Efek Indonesia dan OJK ini sangat mendukung untuk masyarakat mulai berinvestasi ya pada saham biasa tersebut. Jadi modalnya ya bisa sekitar Rp100.000 juga sudah bisa membeli sebuah saham biasa di pasar sekunder seperti itu. Tapi tentunya ya saham apa yang didapatkan ya kita tidak tahu ya kualitasnya seperti apa gitu kan ya. Nah jadi tapi modalnya untuk saat ini memang tidak terlalu dibutuhkan banyak. Karena jumlah lembar sahamnya juga sudah diperkecil gitu kan ya. Jadi satu lot itu kalau zaman dulu tahun 97-98 itu masih satu lotnya 500 lembar. Sekarang satu lotnya sudah 100 lembar. Jadi memang sudah harganya bisa lebih terjangkau untuk investor-investor retail yang mempunyai keterbatasan dana. Nah, dalam berinvestasi pada sebuah saham ini tentu ada keuntungan dan juga ada resikonya. Karena yang namanya investasi tidak selalu bicara mengenai keuntungan saja. Tetapi Bapak Ibu sekalian juga wajib mengetahui bahwa dalam setiap berinvestasi pada apapun itu pasti ada resikonya. Jadi hati-hati sekali kepada Bapak Ibu kalau seandainya Bapak Ibu ditawarkan berinvestasi tetapi orang yang menawarkan itu hanya berbicara keuntungan tanpa menunjukkan resikonya. Nah itu hati-hati jangan-jangan dia adalah investasi bodong. Nah seperti itu. Ya, nah keuntungan daripada berinvestasi pada saham itu sebenarnya ada dua. Jadi yang pertama adalah dari hasil penjualan saham tersebut ya kan. Jadi saham itu kita beli di pasar sekunder bisa melalui online, bisa melalui pialang atau broker seperti itu. Dan setelah kita beli kemudian kita tunggu untuk harga sahamnya itu mengalami peningkatan. Dan pada saat di titik tertentu misalnya kalau serasa Bapak Ibu peningkatannya sudah mencapai target maka bisa dijual. Nah itu adalah keuntungan dari hasil jual beli saham biasa tersebut. Nah keuntungan yang kedua adalah dengan mendapatkan dividen. Dividen itu akan dibagikan oleh perusahaan. Jadi jenisnya bisa dividen tunai, berarti Bapak Ibu akan mendapatkan sebesar berapa rupiah gitu ya dari setiap lembar sahamnya, atau bisa juga jenisnya adalah dividen saham. Jadi kalau dividen saham yang Bapak Ibu dapat berarti jumlah lembar sahamnya yang akan mengalami peningkatan. Nah tentunya seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa ada resiko. Resikonya apa? Resikonya adalah kerugian. Karena apa? Karena yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa dalam berinvestasi pada saham, nilai saham itu bisa mengalami penurunan. Jadi tidak selamanya nilai saham itu terus mengalami peningkatan, tidak. Nah, penurunan ini bisa terjadi kenapa? Karena mungkin salah satunya adalah kondisi perekonomian seperti itu. Ya, itu bisa menyebabkan mengalami yang namanya penurunan. Atau misalnya salah satu hal lainnya lagi yang bisa menyebabkan mengalami penurunan adalah tindakan investor sendiri yang mengatakan bahwa harganya sudah sudah cukup untuk mengalami peningkatan sehingga investor ramai-ramai menjual saham tersebut. Itu juga bisa membuat membuat saham tersebut akan mengalami penurunan. Bisa juga karena kinerja perusahaannya itu sendiri yang mengalami penurunan sehingga sahamnya harganya juga bisa mengalami penurunan. Nah itu adalah resiko daripada berinvestasi pada sebuah saham seperti itu. Ya. Tadi yang belum dijelaskan obligasinya. Iya. Nah, kalau untuk obligasi, kalau Bapak Ibu tertarik untuk berinvestasi pada obligasi, obligasi itu merupakan suatu bentuk investasi aset finansial yang memiliki resiko yang cukup rendah. Kenapa bisa dibilang cukup rendah? Karena investasi pada obligasi ini akan mendapatkan keuntungan yang sifatnya relatif tetap, yaitu di mana perusahaan yang mengeluarkan obligasi itu akan membayarkan bunga atau disebutnya kupon dalam jangka waktu bisa 1 bulan sekali,
bisa 3 bulan sekali, bisa 6 bulan sekali, dan juga bisa 1 tahun sekali. Yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa obligasi itu adalah surat utang. Jadi perusahaan berutang kepada masyarakat. Jadi Bapak Ibu membeli surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan, di mana perusahaan nanti akan membayarkan kepada Bapak Ibu adalah bunga atau kupon yang relatif tetap jumlahnya dan tergantung dari jangka waktunya. Seperti itu. Jadi untuk investasi obligasi memang relatif rendah resikonya, tetapi membutuhkan modal yang relatif besar. Ya, karena obligasi sendiri, kalau berinvestasi pada obligasi, pengalaman saya modalnya ya cukup besar ya, 100 juta. Seperti 100, itu. kita Ya, 100 juta. sekitar 100 juta. Nah, pada saat kita ingin membeli obligasi, ini ada tipsnya untuk membeli obligasi adalah beli obligasi pada saat tingkat suku bunga itu mengalami peningkatan. Oh. Jadi pada saat sekarang mungkin Bapak Ibu yang punya modal yang cukup besar dan itu merupakan dana yang menganggur ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan dana dari pinjaman atau dana untuk kebutuhan sehari-hari kemudian oh iya dengar acara ini akhirnya diinvestasikan. Jangan ya Bapak Ibu ya. Wah, nggak bisa seperti itu. Jadi dananya harus menganggur gitu ya dan cukup besar gitu ya. Nah, pada saat ini memang sebaiknya akan beli obligasi itu relatif lebih menguntungkan. Kenapa? Seperti itu karena pada saat tingkat suku bunga deposito mengalami peningkatan, investor itu akan cenderung untuk beralih ke aset-aset yang relatif aman. Seperti deposito. Karena suku bunga depositonya pastinya akan mengalami peningkatan. Nah, pada saat investor itu beramai-ramai mendepositokan dananya dan tidak ada satupun yang berinvestasi pada obligasi, otomatis perusahaan ini akan menjual obligasinya itu dengan harga yang lebih murah. Sehingga ya pada saat inilah kalau Bapak Ibu punya dana yang cukup banyak menganggur, ya belilah obligasi. Nah, kenapa saya menyarankan beli obligasi tidak berinvestasi atau tidak melakukan deposito seperti itu? Karena bunga daripada obligasi itu biasanya relatif lebih besar dibandingkan dengan bunga deposito. Biasanya selisihnya minimal itu 25 basis poin seperti itu dibandingkan dengan bunga deposito. Jadi kalau bunga depositonya itu katakanlah 3,25, maka bunga obligasi ini bisa mencapai 3,5. Seperti itu. Jadi selisihnya biasanya minimal 25 basis poin atau 0,25. Seperti itu persen. Nah, itu apa tergantung periodenya, misalnya 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Sebenarnya tergantung daripada jenis obligasinya, Pak. Jadi jenis obligasinya itu ada yang fixed rate gitu kan. Kalau fixed rate itu berarti bunga kuponnya itu akan tetap selamanya. Atau jenis obligasinya yang ada variable rate. Kalau variabel itu ya memang nanti dia akan menyesuaikan dengan peningkatan dari suku bunga dari Bank Indonesia. Nah itu adalah obligasi. Dan jualnya kapan Bapak Ibu? Jualnya adalah pada saat tingkat suku bunga deposito mengalami penurunan. Oh, oke. Ya. Waktu turun dijual ya? Ya, waktu turun dijual. Kenapa sih harus dijual? Karena pada saat deposito itu bunganya mengalami penurunan, investor akan cenderung mengeluarkan dananya untuk mengalihkan dananya ke investasi yang lain. Sehingga biasanya kalau investornya itu tipenya adalah penghindar resiko, nah tipenya adalah orang-orang yang ingin cari aman dalam tanda kutip, dan biasanya mereka akan lari kepada obligasi. Sehingga biasanya investor akan cenderung memborong obligasi tersebut dan membuat obligasinya mengalami peningkatan. Jadi saat ini sebaiknya kalau punya dana lebih ya investasi salah satunya obligasi ini masih cukup menarik seperti itu. Betul. Bu Vero, itu kalau saya lihat ya bahwa tujuan investasi itu kan ada hal yang sebenarnya bagus ya, yaitu meningkatkan kesejahteraan investor ya kan. Betul. Yang kedua itu mendapatkan kehidupan yang lebih layak gitu kan. Yang ketiga mengurangi tekanan inflasi.
Jadi saya menangkap bahwa tujuan investasi itu ada satu misi yang mulia, yaitu meningkatkan kualitas hidup begitu. Ibu bisa lebih perinci tentang 3 poin ini ya, meningkatkan kesejahteraan investor itu sejauh mana, kehidupan yang lebih layak itu yang bagaimana, kemudian yang ketiga adalah mengurangi tekanan inflasi. Oke, ya jadi tujuan investasi tadi yang seperti Bapak sebutkan tadi memang betul. Jadi dalam meningkatkan kesejahteraan investor, jadi misalnya pada saat ini mungkin dana yang dimiliki yang cukup menganggur itu sedikit. Katakanlah saya sebagai contohnya saya punya dana yang menganggur katakanlah misalnya 1 juta. Kemudian ya 1 juta itu saya karena dana menganggur berarti saya investasikan. Saya investasikan ke dalam misalnya misalnya saham seperti itu, atau ke dalam misalnya saya membeli emas seperti itu dan saya diamkan selama 1 tahun. Nah 1 tahun itu berarti terjadi peningkatan misalkan. Nah terjadi peningkatan katakanlah meningkat menjadi 1,5 juta. Berarti otomatis yang tadinya saya cuma punya dana menganggur 1 juta, tahun depan saya mendapatkan 1,5 juta, berarti otomatis tingkat kesejahteraan saya akan sedikit mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun ini yang cuman memiliki dana 1 juta seperti itu. Dan juga akhirnya dengan kesejahteraan meningkat otomatis bisa mendapatkan hidup yang layak. Karena ada dana yang berkembang gitu kan, walaupun sedikit ya 500.000 tapi itu juga sangat berarti gitu kan ya. Jadi akhirnya saya bisa memanfaatkan tambahan dana ini mungkin bisa mengembangkan menjadi buka warung atau buka usaha sehingga akhirnya kehidupannya tidak seperti saat ini misalnya. Jadi lebih layak lagi, atau misalnya dengan uang 500 tambahan itu bisa membeli sesuatu yang dibutuhkan yang tadinya atau saat ini masih belum tercapai seperti itu. Dan tentunya juga memang bisa mengurangi yang namanya tekanan inflasi karena ada pengembangan. Dan biasanya pengembangan investasi itu memang cenderung akan sama, minimal akan sama dengan inflasi, bahkan terkadang lebih daripada inflasi. Seperti Jadi, itu. Saya bayangkan misalnya setiap masyarakat, setiap penduduk Indonesia melakukan inflasi dengan tepat, maka sebenarnya saya membayangkan inflasi negara itu pemerintah akan kecil ya Bu ya. Begitu, berarti kan kalau mereka berhasil dalam inflasi karena dalam rangka Ibu sebutkan dan bisa mengurangi tekanan inflasi. Lalu setiap orang melakukan hal yang sama, yaitu membuat investasi sehingga uang itu bergerak, maka logikanya kalau hampir seluruh masyarakat itu melakukan hal yang sama, maka inflasi yang sifatnya nasional itu otomatis akan lebih terkendali dengan baik. Memang betul Pak. Maka tadi itu kenapa pemerintah sampai saat ini terus mendorong untuk setiap masyarakat itu bisa melakukan investasi dengan banyak melakukan edukasi gitu kan ya. Jadi karena kalau saya lihat di OJK, di Bursa Efek Indonesia itu banyak sekali mereka melakukan edukasi terhadap masyarakat melalui yang namanya literasi keuangan. Jadi menyadarkan masyarakat pentingnya untuk berinvestasi, menyadarkan masyarakat untuk pentingnya mengelola keuangan, dan juga untuk menghindari masyarakat daripada investasi bodong sebetulnya. Dengan program-program seperti contohnya Yuk Menabung Saham dari OJK itu juga mendorong masyarakat untuk berinvestasi dengan mengatakan bahwa berinvestasi pada saham hanya modalnya Rp100.000, kemudian dengan memangkas lembar saham menjadi diperkecil menjadi 1 lotnya sama dengan 100 lembar saham, itu juga dalam rangka membantu masyarakat untuk melek investasi sebenarnya seperti itu. Ya, walaupun juga kadang-kadang saya bertanya, seperti di Amerika itu kan hampir penduduknya itu selalu semuanya pakai saham begitu ya, investasi saham. Bisa ngalami inflasi juga ya. Ya, memang betul sih. Jadi kan sepertinya mau dikatakan, ayo semuanya investasi begitu kan. Bahkan sudah mulai lebih hampir semuanya tuh
profesional gitu kan. Bisa inflasi juga seperti Amerika itu saya lihat berarti kan. Bahkan Inggris nilai pound sterlingnya dulu kan hanya berapa? Sampai 1 pound sterling bisa 20.000. Langsung merosot jadi berapa? Tinggal 15. Iya kan? Seperti itu Pak. Ya memang sih, jadi ya inflasi ini memang kembali lagi sebenarnya di pemerintahnya sendiri bagaimana mengatur mengatur pengeluarannya, mengatur pemasukan dari negara sebenarnya Pak. Begitu. Jadi bagaimana juga dengan cadangan devisanya seperti itu. Jadi sebenarnya adanya inflasi ini karena ya memang pengelolaan keuangan dari negara itu sendiri seperti itu. Cuman kalau di Amerika memang ya agak sedikit wajar ya kalau dia terjadi inflasi karena beberapa tahun terakhir ini kan pemerintahnya juga sering kekurangan dana ya dalam menjalankan operasionalnya seperti itu. Kan ada biasanya kan kalau di bulan November Desember itu kan sudah saatnya apakah pemerintah bisa membayar utang atau misalnya tidak gitu kan. Kemudian ada beberapa saat waktu dahulu di zaman pemerintahnya Obama sama yang presiden yang sebelum Joe Biden seperti itu. Itu kan Donald Trump. Itu kan juga pernah sampai menghentikan kegiatan operasional gitu kan. Sampai meliburkan kegiatan-kegiatan publik, museum segala macam karena pemerintahnya kekurangan dana gitu kan. Pada saat untuk mensupport kegiatan operasional tersebut gitu kan. Karena ya sudah waktunya membayar utang gitu kan ke negara lain atau misalnya ke masyarakat tapi kasnya tidak ada gitu kan ya. Nah itu juga bisa membuat terjadinya juga inflasi sebenarnya. Jadi inflasi itu memang sebenarnya paling penting itu di pemerintahnya sendiri sih dalam mengelola keuangannya seperti apa gitu. Dan juga dalam mengelola pinjamannya sebenarnya. Ya, ini satu catatan juga kalau nanti ada pergantian presiden tahun 2024 juga kan. Ini kita tidak tahu kemampuan mengelola keuangannya ya. Seringkali kita hanya bicara politik, tapi lupa bahwa politik itu baru mempunyai dampak kalau mempunyai kemampuan mengelola secara ekonomis begitu. Nah, nanti kalau pemimpin ini urusannya tidak lagi ke arah ekonomi, ngurusi hal-hal yang tidak terlalu penting ya, ngurusi tentang agama misalnya, ngurusi tentang perbedaan-perbedaan yang ada ya, sentimen-sentimen etnis ya, ya udah bangsa ini akan bangkrut gitu kalau kita tidak mempunyai paradigma yang baru dalam hal itu ya. Benar Pak. Nah, Ibu, tadi saya perhatikan bahwa memang investasi itu selalu ada risiko ya Bu ya. Dan memang harus sadar risiko itu. Dan pemirsa harus sadar kalau diajak investasi tanpa bicara risiko, tolak saja itu pasti investasi bodong. Ya. Nah, tetapi dalam konteks ini Ibu, sebaiknya setiap orang dalam rangka risiko itu selalu memperhitungkan ya, dengan cermat, memperhatikan proses yang benar gitu kan. Nah, Ibu Vero kan menekuni itu ya, kira-kira bagaimana Bu supaya proses investasi yang ditempuh oleh pemirsa ini ya relatif, walaupun tetap ada risiko Ibu, tapi relatif lebih aman ya, relatif lebih bisa diperhitungkan ya, risikonya ada risiko, ada rugi, tapi ruginya tidak langsung anjlok habis-habisan begitu. Nah silakan Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, dalam berinvestasi ini memang langkah yang pertama yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian itu adalah menetapkan tujuan investasi. Jadi sebenarnya investasi itu tujuannya buat apa sih? Jadi harus menetapkan tujuannya dulu. Apakah tujuan investasi Bapak Ibu sekalian itu adalah misalnya untuk membeli sesuatu katakanlah gitu ya. Untuk memenuhi kebutuhan Bapak Ibu gitu kan ya. Nah tentunya tujuan investasi untuk memenuhi kebutuhan Bapak Ibu dengan tujuan investasinya adalah untuk mengembangkan dana, itu pasti tindakannya prosesnya akan mengalami perbedaan. Dan biasanya tujuan investasi untuk memenuhi kebutuhan Bapak Ibu sekalian itu cenderung sifatnya jangkanya adalah jangka pendek.
Kalau pengembangan dana berarti kan sifatnya lebih ke arah jangka yang panjang seperti itu, dan tentunya produknya juga akan mengalami perbedaan gitu ya, seperti itu. Jadi pertama tujuan investasinya dulu ditetapkan. Buat apa sih melakukan investasi itu? Gitu kan ya. Karena ya banyak tujuan investasi dan setiap orang pasti akan berbeda gitu kan ya. Nah, setelah itu yang berikutnya, setelah tujuannya sudah ditetapkan, maka menentukan kebijakan investasi. Nah, kebijakan investasi ini berkaitan dengan keputusan alokasi asetnya. Nah, bicara alokasi aset ini berarti bicara mengenai dana. Jadi berapa banyak dana yang menganggur itu akan dialokasikan ke dalam produk-produk investasi. Nah, ibaratnya begini ya Pak. Jangan berinvestasi pada sebuah produk investasi karena ada pepatah jangan menaruh telur dalam satu keranjang. Karena kalau menaruh telur dalam satu keranjang, kalau keranjangnya jatuh, telurnya pecah semua, gitu kan ya. Jadi demikian juga ya Bapak Ibu sekalian, dalam berinvestasi alokasikan dananya ke berbagai aset investasi, gitu ya, baik itu aset finansial maupun aset yang real seperti itu. Nah, kemudian juga dalam proses penentuan kebijakan investasi ini adalah batasan jumlah dana. Ini juga harus diperhitungkan. Berapa banyak dana yang harus diinvestasikan kepada satu produk investasi. Itu juga harus diperjelas gitu kan ya. Karena jangan semua misalnya Bapak Ibu punya katakanlah dana menganggurnya itu sekitar 50 juta. Ya sudah semuanya dibelikan kepada produk investasinya adalah saham. Tidak begitu juga. Nanti kalau sahamnya dan beli sahamnya itu adalah satu saham gitu kan. Kemudian kalau sahamnya langsung anjlok, wah Bapak Ibu rugi besar gitu kan ya. Seperti itu. Betul. Nah, setelah menentukan kebijakan investasi, Bapak Ibu bisa memilih strategi portofolionya. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian ini sibuk dalam kesehariannya, maka sebaiknya memang strategi portofolionya adalah yang pasif. Jadi artinya serahkan dana itu yang Bapak Ibu miliki gitu ya ke pengelola dana. Jadi misalkan Bapak Ibu bisa berinvestasi pada reksadana. Karena kalau pada reksadana Bapak Ibu tinggal menyerahkan dana kepada manajer investasi, serahkan kepada beliau sebagai ahlinya, kemudian manajer investasi ini akan mengelola dana Bapak Ibu. Nah, tapi kalau Bapak Ibu sekalian ini dalam kesehariannya tidak terlalu sibuk, bahkan mungkin menganggur begitu, nah bisa memilih strategi portofolio yang aktif. Dalam artian ya Bapak Ibu yang mencari informasinya, Bapak Ibu sendiri yang menganalisis gitu kan ya, menganalisis sahamnya, menganalisis obligasinya. Jadi dilakukan sendiri sehingga sehingga bisa menentukan atau mengelola dananya sendiri seperti itu. Jadi mungkin kalau untuk strategi portofolio yang aktif, Bapak Ibu bisa saya sarankan untuk berinvestasi pada obligasi dan saham. Jadi bisa menganalisis sendiri. Nah, setelah strategi portofolionya ini ditetapkan, diputuskan oleh Bapak Ibu, maka ya pilihlah aset investasinya. Aset investasinya apa nih? Kalau Bapak Ibu tadi memilih misalnya, strategi portofolionya adalah pasif. Saya nggak punya waktu untuk mencari informasi. Saya nggak punya waktu untuk melakukan analisis. Ya sudah, berarti aset investasinya jelas reksadana. Jadi serahkan semua dana yang dimiliki dengan catatan dana menganggur begitu ya. Yang dimiliki oleh Bapak Ibu serahkan kepada ahlinya, manajer investasi. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian punya banyak waktu menganggur, mungkin Bapak Ibu sudah pensiun gitu ya, mencari kegiatan, bisa mencari informasi dengan banyak, bisa belajar melakukan analisis, maka ya pilihan aset investasinya yang cocok adalah ya saham dan obligasi seperti itu. Ya. Nah, setelah melakukan pemilihan aset investasi tentunya harus diukur. Jangan setelah dipilih kemudian ya udah selesai. Dipilih investasi sudah lupakan, tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi harus diukur, harus dievaluasi kinerjanya. Jadi pada saat misalnya memilih reksadana, walaupun kita serahkan dananya ke manajer investasi, tapi kita juga harus lihat reksadana kita ini
uang yang ada di reksadana itu apakah mengalami pengembangan atau tidak. Jangan-jangan ya Paham turunan. turun gitu kan ya. Nah kalau mengalami penurunan kan berarti kan kinerjanya nggak bagus gitu ya. Nah sehingga bisa cepat-cepat untuk dilakukan tindakan penyelamatan dana gitu kan ya. Tarik lagi Bu. Ya tinggal ditarik, tinggal dijual, kemudian dialihkan ke aset investasi yang lain seperti itu. Demikian juga dengan saham dan obligasi. Jadi jangan begitu dibeli kemudian ya udah dilupakan, itu tidak ya. Jadi tidak boleh seperti itu Bapak Ibu. Jadi harus selalu dievaluasi, dilihat gitu kan ya, kira-kira pengembangannya sudah sampai sejauh mana. Dan tentunya juga dalam berinvestasi kita harus ada batasan mengenai resiko yang bisa kita terima Pak. Jadi contohnya seperti dalam berinvestasi saham. Jadi dalam berinvestasi pada saham, pengalaman saya, langkah yang harus kita ambil yang pertama adalah kita harus menentukan sebenarnya kita ini tipe investasinya seperti apa. Apakah tipe investasinya itu yang spekulatif? Jadi ibaratnya istilahnya beli di sesi pagi, jual di sesi siang, gitu kan? Atau tipe investasinya adalah yang benar-benar investor. Jadi beli kemudian ditaruh berapa lama barusan dijual seperti itu. Nah kemudian karena apa? Karena pada saat kita menentukan tipe investasi kita itu berkaitan dengan alat investasinya, alat analisis investasinya. Jadi kalau yang sifatnya spekulatif biasanya dalam saham kita bisa menggunakan analisis teknikal dengan melihat chart atau grafik. Seperti itu. Tapi kalau tipenya adalah kita investasinya adalah untuk yang long term, untuk menjadi investor, seperti katakanlah Warren Buffett, seperti itu. Nah itu alat analisisnya adalah laporan keuangan. Dan jangan lupa yang ketiga adalah memanage yang namanya resiko. Jadi harus ada stop loss-nya kalau di saham itu namanya Pak. Jadi misalnya, contohnya saya tipe orang yang risk averse atau menghindari resiko. Jadi saya mengatakan bahwa resiko yang bisa saya terima untuk kehilangan dana itu adalah 2% dari total dana yang diinvestasikan. Jadi pada saat saya beli sebuah saham, misal katakanlah saya membeli sebuah saham harganya adalah total dana yang saya keluarkan itu adalah 1 juta, maka ya saya hanya mampu menerima Kehilangan 200. kekurangannya itu adalah 200. 200. Ya. Seperti itu. Nah, begitu harga saham yang mengalami penurunan sampai 200, suka tidak suka ya harus dijual gitu. Jadi jangan sampai menunggu nanti juga naik. Nanti juga naik. Nah, kalau nanti juga naik seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nanti lama-lama akhirnya kerugiannya makin dalam. Seperti Tapi kalau itu. yang sifatnya long term itu kan agak beda Ibu. Ya memang kalau yang sifatnya long term itu agak berbeda. Jadi kalau sifatnya long term targetnya adalah kita pakai tahun. Jadi misalnya mau berapa lama kita memegang produk investasi tersebut. Apakah 1 tahun, 2 tahun seperti itu. Dan biasanya ya kalau untuk yang long term, kalau untuk di saham ya beli pada saat IPO sebenarnya sih Pak. Begitu. Saya pernah mencoba itu, bukan orang yang ahli, tapi mencoba. Lalu pihak saham itu simulasi saya. Bapak masuk kelompok yang mana gitu. Lalu dari simulasi kan, Bapak masuk kelompok long term. Nah long term akhirnya saya taruh satu nilai X gitu Bu. Benar Bu, pada nilai X itu Bu, dalam 1 tahun itu anjlok sampai 50%. Nah, tapi saya punya perpikiran, kan long term saya tidak boleh cepat-cepat panik, tidak boleh cepat-cepat menarik. Jadi saya biarkan Bu. Betul Bu, pada tahun berikutnya naik cepat. Dan akhirnya kenaikannya itu di luar dugaan saya. Memang akhirnya naiknya tuh tinggi sekali. Nah pada saat itulah istri saya bilang, udah diambil aja kan begitu. Ya udah pokoknya sudah naik, sudah melampaui keuntungan yang diharapkan diambil begitu. Nah, tapi ini satu pelajaran saja buat saya bahwa ya kadang-kadang saya perlu juga mengetahui untuk kehidupan ini. Tapi saya juga bisa melihat dari sudut iman, yaitu bahwa hidup ini selalu ada risiko-risiko yang terjadi. Tapi bagaimana kita
mengantisipasi, tidak hanya sekedar berserah kepada Tuhan, tetapi harus ada menyiapkan diri. Ya, karena itu selalu, apalagi ini di dalam masa Advent, Tuhan selalu mengingatkan kita untuk selalu berjaga-jaga dan waspada, bukan hanya panik, tapi memang buat perhitungan. Ya, supaya kita lebih siap menghadapi satu krisis yang mungkin akan terjadi. Tapi kalau toh ada krisis, kita juga sudah menyiapkan diri seperti kasusnya Yusuf memerintah di Mesir. Pada masa kelimpahan dia simpan dulu, ya. Pada masa kekurangan simpanan itu dikeluarkan menghadapi krisis yang ada. Nah, kita akan lanjutkan segmen yang ketiga setelah informasi yang satu ini. The herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the
Kita kembali ke segmen ketiga, segmen penutup yang akan membahas lebih mendalam dan mungkin lebih aplikatif bagaimana kita harus melakukan investasi. Kepada Bu Sianli Veronica ya, tadi kita bicara tentang risiko Ibu ya, dan ulasannya Ibu mengingatkan bahwa ada hubungan risiko dan return yang diharapkan. Ya, dia menyatakan bahwa semakin besar return yang diharapkan, semakin besar pula tingkat risiko yang harus dipertimbangkan. Ya, ini satu ulasan yang agak mungkin sedikit butuh penjelasan itu. Apa itu yang dimaksudkan dengan hubungan antara risiko dan return yang diharapkan? Silakan Ibu. Ya, jadi berkaitan dengan hubungan risiko dan return yang diharapkan, Bapak Ibu sekalian, bahwa pada saat kita mengharapkan suatu return atau keuntungan dari sebuah produk investasi, tentunya tadi sudah saya ingatkan bahwa setiap produk investasi itu memiliki yang namanya resiko, yaitu resiko itu bisa macam-macam, salah satunya adalah kerugian. Jadi kalau kita misalnya dihadapkan pada produk investasi yang mengalami kerugian seperti katakanlah saham ya, pada saat kita berinvestasi pada saham, kemudian nilai saham itu pada suatu ketika mengalami penurunan, tentunya kita sebagai investor akan mengharapkan keuntungan yang lebih dibandingkan dengan resiko yang dihadapi. Jadi katakanlah contohnya seperti ini. Seperti tadi saya sudah contohkan bahwa resiko yang saya dapat terima itu adalah 2% dari sebuah produk investasi saham. Berarti kalau tadi saya mengatakan saya berinvestasi pada sebuah saham sebesar 1 juta rupiah, maka resiko yang bisa saya toleransi adalah 2%-nya. Nah, tentunya return yang diharapkan untuk mengkompensasi resiko yang akan terjadi itu harus lebih besar. Ya, biasanya minimal 3 kali daripada resiko. Jadi target keuntungan atau return yang diharapkan itu adalah 6%. Karena untuk mengkompensasi dari resiko yang akan atau mungkin terjadi. Jadi memang semakin besar return yang diharapkan, maka resikonya pun juga akan mengikuti seperti itu. Ya. Ibu, yang ingin saya tanyakan lagi adalah, Ibu jelaskan itu ada 4 jenis investasi ya Bu ya. Betul. Jadi ada investasi berdasarkan jangka waktu gitu kan. Nah, kira-kira bagaimana 4 jenis investasi dalam pengertian jangka waktu ini? Saya kira perlu dipahami oleh pemirsa. Silakan. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, nah untuk jangka waktu investasi ini memang sangat berkaitan dengan tujuan investasi Bapak Ibu juga. Jadi kalau misalnya tujuan investasinya itu adalah sebenarnya saya ingin mengembangkan dana saya untuk katakanlah memenuhi kebutuhan hidup. Gitu kan ya, entah itu misalnya untuk tahun depan bisa membayar uang masuk anak gitu kan ya, biasanya seperti itu. Atau misalnya tahun depan saya mau punya misalnya membeli suatu produk tertentu untuk menunjang kebutuhan, atau misalnya tahun depan saya mau menambah modal usaha, maka ya investasinya pasti jelas jangka waktunya adalah short term atau jangka pendek ya. Biasanya 3 sampai 12 bulan. Nah, aset investasinya biasanya yang paling cocok ini adalah deposito. Sama tentunya reksadana seperti itu. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu mengatakan dana investasi yang saya miliki, dana yang menganggur ini saya nggak pakai gitu ya. Jadi ini memang benar-benar untuk investasi. Jadi ya memang untuk dikembangkan saja, maka bisa cocok untuk yang mid term atau jangka menengah. Jadi jangka waktunya 1 sampai 5 tahun biasanya ya. Jadi aset investasinya yang cocok adalah biasanya saham. Seperti itu. Kalau misalnya long term lebih nggak kepake lagi gitu kan ya, karena memang ini sudah benar-benar dana yang sangat menganggur sekali ya, gitu kan ya, udah nggak akan digunakan. Jadi lebih daripada 1 tahun, bahkan mungkin lebih daripada 5 tahun gitu ya jangka waktunya long term, maka aset investasinya bisa tanah. Jadi lebih ke arah aset real sebenarnya, karena kan
tanah itu nilai peningkatannya kan nggak terlalu cepat ya. Kemudian bisa emas ya, atau bisa properti seperti itu. Nah, atau misalnya kalau yang mix, jadi misalnya ya dalam kurun waktu 1 sampai 5 lah ya mix ya, berarti mid term dengan ditambah dengan long term, maka ya bisa aset investasinya adalah obligasi atau peer to peer lending. Karena kan peer to peer lending ini pada saat ini beberapa tahun ke belakang ini memang cukup ini ya, cukup menarik gitu ya. Jadi berinvestasi kepada suatu produk yang jenisnya adalah katakanlah berinvestasi di perkebunan. Kan banyak kan yang sering ditawarkan berinvestasi pada pertambangan begitu. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Jadi memang harus disesuaikan dengan tujuan daripada investasinya juga, Pak. Seperti itu. Bu Sandy ya, itu kita mencoba melihat bahwa kondisi ekonomi di dunia ini kan sekarang hampir tidak stabil semua ya. Ya karena pandemi, juga pengaruh dari efek perang Rusia Ukraina ya. Itu berpengaruh sekali. Nah, bagaimana Ibu ya? Minimal kita ini harus membaca situasi ini, mengambil keputusan agar kita ini melakukan investasi ya. Nah, ini kan suatu informasi dan juga edukasi kepada masyarakat ya. Jadi jangan sampai karena panik ya orang menghadapi kondisi ekonomi ini lalu juga mengambil keputusan ya investasi. Investasi tidak bodong juga, tapi dia salah. Walaupun tadi Ibu sudah menjelaskan beberapa dari jangka waktu sudah disampaikan juga ya, risiko yang tapi mungkin ada satu nasihat yang perlu disampaikan, faktor-faktor apa yang harus dipertimbangkan dan ditempuh agar kita tidak, pemirsa ini tidak salah dalam mengambil keputusan. Sebabnya saya pernah jumpai seorang ahli ekonomi juga ya, dan ahli ekonomi. Salah hitung juga Ibu. Akhirnya dia bermasalah gitu ya, secara finansial. Ini ahli loh Ibu ya. Yang tidak diragukan ya, kepakarannya bisa salah. Pernah saya jumpai ya kan begitu ya. Nah, apalagi kan begitu Bu ya. Pemirsa ya, orang-orang yang ya hanya dengar informasi kiri kanan gitu kan, atau dari sharing teman gitu kan. Nah, tapi mereka perlulah dalam hal ini kita beri satu catatan penting agar mereka tidak salah mengambil keputusan. Silakan Bu Cindy. Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian, pada saat Bapak Ibu ingin mulai melakukan sebuah investasi, tindakan investasi, tentunya faktor yang pertama itu adalah selalu saya tekankan menentukan tujuan keuangannya. Tujuan tadi ya? Ya, tujuannya harus jelas Bapak Ibu, harus spesifik, harus bisa diukur, dan juga tujuan keuangan itu harus realistik ya Pak. Jangan, karena kadang-kadang ada ya yang membuat tujuan keuangan itu tidak realistik gitu kan. Jadi misalnya ingin mendapatkan dana sebesar contoh katakanlah 1 miliar dalam jangka waktunya adalah katakanlah 3 bulan gitu kan. Wah, itu menurut pendapat saya kalau dengan cara investasi itu tujuannya tidak realistik gitu kan ya. Seperti itu. Itu ilusi sudah. Ya, itu sudah ilusi kan. Ya, kemudian juga menetapkan tujuan keuangan itu harus juga ini ya, ada jangka waktunya. Jadi kapan sih harus tercapai gitu kan ya. Jadi sekali lagi langkah awal untuk berinvestasi tentukan dulu Bapak Ibu. Tujuan keuangan Bapak Ibu itu dalam berinvestasi itu tujuannya mau apa. Jadi dengan ukuran, dengan frameworknya adalah harus spesifik, harus bisa diukur, harus realistis gitu kan ya. Harus juga ada jangka waktunya seperti itu. Nah kemudian setelah tujuan keuangannya sudah jelas, maka yang berikutnya adalah membuat perencanaan investasi. Jadi direncanakan investasinya, termasuk juga dipilih berdasarkan jangka waktunya. Mau yang jangka waktunya itu seperti apa? Apakah jangka waktunya yang jangka pendek tadi atau campuran aja atau jangka panjang atau jangka menengah, karena kan ada produk-produk investasi yang cukup sesuai. Nah, kemudian setelah membuat perencanaan investasi, jangan lupa Bapak Ibu juga melakukan profiling resiko terhadap diri sendiri. Nah, profiling resiko itu maksudnya adalah Bapak Ibu harus mengetahui
diri Bapak Ibu itu termasuk orang yang dalam menghadapi resiko itu seperti apa? Apakah Bapak Ibu adalah sebagai penghindar resiko atau risk averse? Nah, kalau yang menghindari risiko berarti Bapak Ibu cenderung cocok dengan produk-produk investasi yang tidak terlalu beresiko tinggi. Contohnya reksadana, obligasi, deposito seperti itu. Atau ternyata Bapak Ibu adalah seorang yang risk taking. Jadi suka dengan resiko gitu ya. Jadi kalau suka dengan tantangan. Nah, kalau yang suka dengan resiko, suka dengan tantangan, Bapak Ibu akan cenderung cocok dengan yang namanya berinvestasi pada saham. Karena dia masuk ke dalam kelompok yang resikonya sedang seperti itu. Atau Bapak Ibu adalah orang yang risk netral. Dalam arti bahwa ya kalau ada resiko dihadapi, kalau nggak ada resiko ya juga nggak dicari gitu kan ya. Nah, kalau orang yang tipenya risk netral ya saya mengatakan cenderung bisa masuk ke semua produk investasi karena dia bisa menilai resiko dengan cukup baik seperti itu dalam menghadapi resiko. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu melakukan profiling seperti itu, maka selanjutnya Bapak Ibu harus mengenali resiko dan keuntungan dari setiap produk investasi. Ya, jadi kalau tidak kenal maka tidak sayang gitu kan ya. Nah, seperti jadi harus kenali dulu kira-kira resikonya seperti apa. Kemudian kira-kira keuntungan dari setiap produk investasi yang akan diinvestasikan itu keuntungan yang akan didapat itu seperti apa. Itu harus dikenali dengan sangat baik. Ya. Nah, kemudian siapkan dana. Dan tentunya catatan saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa dana itu harus benar-benar menganggur. Tidak boleh Ya. dana yang operasional, Ya. apalagi pinjam bank. Iya, betul. Karena kalau pinjam bank ya Pak ya, itu berarti mengejar ya, dia sangat mengejar keuntungan gitu kan ya untuk menutupi bunga pinjaman gitu kan ya. Akhirnya dalam eksekusinya itu akan bisa salah perhitungan seperti itu. Pasti banyak salah. Ya, banyak salahnya karena kan orang itu cenderung akan mengalami ini ya, fearness. Jadi pada saat dia sudah gagal sekali, orang itu akan mengalami dua hal secara psikologis, Pak. Antara dia menjadi fear, takut, atau dia menjadi overconfidence. Bisa seperti itu. Nah, kalau sudah terkena seseorang sudah terkena psikologisnya seperti itu, ya dalam mengambil keputusan investasinya pasti akan menjadi kacau. Ya, orang bilang ngawur. Ya, jadi ngawur gitu kan ya. Jadi itu ya, jadi harus dananya memang benar-benar menganggur dan memang semua kebutuhan itu sudah terpenuhi dulu seperti itu. Nah, kemudian selain itu juga Bapak Ibu harus mempunyai komitmen dan konsisten dalam berinvestasi. Seperti itu, jangan hari ini setelah mendengarkan acara ini bersemangat gitu ya. Jadi semangat 45 kemudian sebulan kemudian ya sudahlah tinggalkan gitu kan, tidak boleh ya. Karena kalau tidak ada komitmen dan tidak konsisten itu akhirnya tujuan keuangannya tidak tercapai. Dan kunci yang terakhir yang harus Bapak Ibu lakukan adalah bersabar dalam berinvestasi. Karena keuntungan itu datangnya tidak instan. Seperti itu. Jadi memang perlu suatu proses yang harus ditunggu untuk mengeksekusi gitu ya, apakah investasinya harus dilepas atau harus dipertahankan. Jadi memang harus sabar. Kalau orang yang terburu-buru ya bisa menjadi salah perhitungan dan kata Bapak tadi yaitu jadi ngawur gitu kan ya, seperti itu. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak. Ya, terakhir Bu, pertanyaan terakhir ini Bu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai investasi yang sifatnya ekonomis, finansial, ataupun aset yang real, itu kelihatannya adalah benda-benda materi yang sepertinya duniawi. Tapi sepertinya di balik itu ada satu kebutuhan landasannya spiritual. Karena ini adalah menyangkut sesuatu yang bukan orang ini mengejar kekayaan, sama sekali bukan. Tapi bagaimana orang itu meningkatkan talenta-talenta yang dimilikinya dan mengembangkan harta milik yang dipercayakan Tuhan ini menjadi lebih optimal dan berkaitan dengan kualitas hidup. Dan sampai orang beriman kemudian mengabaikan itu kan bukan
tugasnya orang beriman, investasi tugasnya orang-orang duniawi, begitu kan? Saya kira tidaklah demikian maksudnya, ya. Iman berkaitan dengan sesuatu yang material juga. Tetapi material yang dimaksudkan, yang dikelola tidak pernah menjadi mamon yang disembah, yang dimana orang tergantung. Nah, Ibu, saya berpikir bahwa investasi tadi kan menyangkut finansial yang sifatnya itu materi. Tapi kan juga dalam hidup ini kan juga ada investasi yang lain. Misalnya investasi dalam studi, ya kan. Ya. Itu kadang-kadang sampai lupa ya Bu ya. Investasi di dalam mengembangkan skill, keterampilan. Nah itu kadang-kadang juga harus diperhitungkan. Bagaimana menurut pendapatnya Bu Siendi ya dalam hal ini? Ya. Menurut pendapat saya, kalau investasi dikaitkan dengan ini ya kehidupan spiritual, menurut pendapat saya bahwa yang harus ditanamkan dalam pemikiran Bapak Ibu sekalian, investasi itu adalah sebenarnya mengembangkan dana. Nah, pengembangan dana ini yang kita miliki itu kita kembangkan. Dan sebenarnya untuk apa? Untuk misalnya kita bisa membantu dengan pengembangan dana yang kita peroleh, kita bisa membantu masyarakat sekitar, kita bisa membantu mulai dari yang keluarga, untuk misalnya membantu orang-orang yang membutuhkan. Dalam hal ini mungkin ada orang-orang yang membutuhkan dana untuk pendidikan misalnya. Jadi kita bisa membantunya dari hasil investasi yang kita lakukan, atau misalnya dikaitkan dengan peristiwa yang akhir-akhir ini terjadi yaitu gempa gitu ya. Jadi dengan investasi yang kita lakukan, dana yang dikembangkan dan hasil pengembangan itu kita bisa memberikan sumbangan kepada mereka yang membutuhkan, dan itu mungkin menurut pendapat saya Pak. Baik Bu Siendi, silakan dalam konteks ini Ibu menyampaikan satu closing statement agar pemirsa dapat memahami lebih sederhana tapi mendalam dari apa yang Ibu telah sampaikan. Silakan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pesan saya dalam melakukan investasi itu harus memilih produk investasi yang sesuai dengan profil resiko Bapak Ibu, kemudian harus sabar dalam melakukan investasi, dan memang keuntungan itu datangnya tidak instan Bapak Ibu. Jadi memang kata kuncinya adalah kenali diri, kenali profil risiko Bapak Ibu, dan kenali produk investasi, dan juga harus sabar dalam berinvestasi agar mendapatkan sesuatu yang sukses. Selamat belajar berinvestasi, semoga sukses. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, kita sudah membahas satu investasi yang cukup mendalam dan lengkap, dan ini mudah-mudahan bukan hanya sekedar informasi tapi menjadi kita diperluas ya pengertian kita tentang investasi, tapi hidup ini memang harus berinvestasi tidak hanya dalam pengertian materi tapi juga berinvestasi melalui materi, kita juga mengembangkan hal-hal yang spiritual. Tetapi baik materi dan spiritual itu semuanya ditempatkan dalam pengertian yang suci, yang kudus. Karena semuanya nanti kita pun juga harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, kita akan akhiri percakapan kita, dan kita akan akhiri dengan doa. Izinkan saya ucapkan terima kasih Bu Siendi atas pemaparan dan ulasannya. Kita akan berdoa bersama. Tuhan Bapa Surgawi, kami sudah belajar tentang satu topik yang penting dalam hidup kami, berinvestasi, yang dibutuhkan agar kami dapat mengembangkan diri kami, meningkatkan kualitas hidup kami menjadi lebih baik lagi. Tuhan berkati materi yang sudah kami pelajari bersama. Tuhan berkati pula Ibu Siendi Veronica di dalam tugasnya sebagai seorang dosen, sebagai seorang peneliti, sebagai seorang ibu rumah tangga juga. Tuhan berkati supaya kehadiran Ibu Siendi Veronica mendatangkan satu inspirasi yang lebih luas sesuai dengan bidang yang ditekuninya. Tuhan juga memberkati setiap kami pemirsa agar kami dapat menggunakan setiap properti, setiap anugerah, setiap berkat, setiap materi, setiap rezeki yang Tuhan percayakan agar kami dapat kelola dengan benar. Karena semuanya harus kami pertanggungjawabkan kepada Tuhan.
Jauhkan dari diri kami sikap tidak sabar, sikap terburu-buru, sikap yang mudah panik, atau lebih buruk lagi, jauhkan dari diri kami sikap serakah, ingin memperoleh keuntungan dengan waktu relatif singkat dengan cara-cara yang tidak benar. Ajarlah kami menjadi pribadi yang sungguh-sungguh, mempunyai hati yang tulus tetapi cerdik seperti ular. Tuhan, pimpinlah hidup kami selanjutnya di dalam kemurahan dan penyertaan Tuhan. Kami serahkan di dalam nama yang kudus, nama yang menyelamatkan kami, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. The herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hey, yeah. Hark the herald angels sing, oh yeah.
sleep. Would I be wrong for taking a peek? 'Cause I heard that you're coming to town. Santa, can you hear me? Yeah, I really hope that you're on your way with something special for me and you'll stay. Oh, please make my wish come true. Santa, can